Kata-kata Yesus nomor 43. Meskipun kitab suci memuat kata-kata Yesus yang selalu hidup dan aktual, ada saat-saat ketika dia berbicara kepada kita di dalam hati, memanggil kita dan membawa kita ke tempat yang lebih baik. Tempat yang lebih baik itu adalah hatinya. Di sana dia mengundang kita untuk menemukan kekuatan baru dan kedamaian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Senada dengan itu, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di dalam aku. Nomor 44. Kata-kata Yesus menunjukkan bahwa kekudusannya tidak mengesampingkan emosi yang dalam. Dalam berbagai kesempatan, dia menunjukkan cinta yang penuh gairah dan empatik. Dia bisa sangat tersentuh dan berduka, bahkan sampai meneteskan air mata. Jelaslah bahwa Yesus tidak abai terhadap keprihatinan dan kebutuhan sehari-hari manusia, seperti keletihan atau kelaparan mereka. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Mereka tidak mempunyai makanan. Mereka akan pingsan di jalan karena beberapa dari mereka datang dari jauh. Nomor 45. Injil tidak menyembunyikan perasaan Yesus kepada Yerusalem. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dia kemudian menyuarakan keinginan hatinya yang terdalam. Seandainya hari ini kamu tahu apa yang mendatangkan damai sejahtera atasmu. Para penginjil, selain menampilkan Yesus dalam kuasa dan kemuliaannya, juga menggambarkan emosinya yang mendalam dalam menghadapi kematian dan kesedihan yang dialami oleh sahabat-sahabatnya. Sebelum menceritakan bagaimana Yesus berdiri di depan makam Lazarus mulai menangis, Injil mencatat bahwa Yesus mengasihi Marta dan saudara perempuannya serta Lazarus, dan bahwa melihat Maria dan mereka yang bersamanya menangis, maka masgulah hatinya dan ia sangat terharu. Kisah Injil menunjukkan bahwa air matanya bukan kepura-puraan, melainkan tanda kegundahan batin. Injil juga tidak berusaha menyembunyikan kesedihan Yesus atas kematiannya yang kejam, yang akan dia alami di tangan orang-orang yang sangat dia kasihi. Dia mulai tertekan dan gelisah, bahkan sampai berseru, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Kegundahan batin ini terungkap dengan ekspresi yang paling kuat pada seruannya dari salib. "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nomor 46. Sekilas semua itu mungkin tampak seperti sentimentalisme rohani. Namun sesungguhnya sangat serius dan penting. Dan pengungkapan yang paling agung adalah Kristus yang disalibkan. Salib adalah kata cinta Yesus yang paling indah. Sebuah kata yang tidak dangkal, sentimental, atau hanya kesalehan kosong. Itu adalah cinta murni. Itulah sebabnya Santo Paulus yang berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan hubungannya dengan Kristus dapat berbicara tentang anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah keyakinan terdalam Paulus, kesadaran bahwa dia dicintai. Pemberian diri Kristus di salib menjadi daya dorong dalam kehidupan Paulus yang hanya masuk akal baginya, karena ia mengetahui ada sesuatu yang lebih besar di balik itu, fakta bahwa dia mengasihi aku. Pada saat banyak orang mencari keselamatan, kemakmuran, atau keamanan di tempat lain, Paulus yang digerakkan oleh Roh dapat melihat lebih jauh dan mengagumi hal yang terbesar dan paling penting dari semuanya. Kristus telah mengasihiku. Nomor 47.
Sekarang, setelah merenungkan Kristus dan melihat bagaimana tindakan dan kata-katanya memperlihatkan hatinya kepada kita, mari kita beranjak untuk melihat refleksi gereja tentang misteri agung hati Tuhan. Bagian 3, inilah hati yang sangat Dia kasihi. Nomor 48. Devosi kepada hati Kristus bukanlah penyembahan suatu organ tubuh yang terpisah dari pribadi Yesus. Yang kita renungkan dan kita sembah adalah Yesus Kristus seutuhnya, Putra Allah yang menjadi manusia, yang direpresentasikan dalam sebuah gambar yang mengarahkan pada hatinya. Dalam hal ini, hati atau jantung, dalam arti daging, dilihat sebagai tanda istimewa dan inti terdalam dari Putra yang berinkarnasi dan kasih-Nya yang ilahi dan manusiawi. Melebihi bagian tubuhnya yang lain, hati Yesus adalah tanda alami dan simbol kasih yang tak terbatas. Penyembahan kepada Kristus. Nomor 49. Penting untuk ditekankan bahwa kita berhubungan dengan pribadi Kristus dalam persahabatan dan penyembahan, tertarik oleh cinta yang direpresentasikan dalam gambar hatinya. Kita menghormati gambar yang mewakili Dia, tetapi penyembahan hanya ditujukan kepada Kristus yang hidup dalam keilahian dan semua kemanusiaannya, untuk membiarkan kita dipeluk oleh cinta manusiawi dan ilahinya. Nomor 50. Apapun gambaran yang digunakan, sudah pasti bahwa hati Kristus yang hiduplah yang menjadi objek penyembahan kita dan bukan gambarnya. Karena Dia adalah bagian dari tubuh kebangkitannya yang kudus, yang tidak dapat dipisahkan dari Anak Allah yang mengambil tubuh itu selamanya. Kita memujanya karena merupakan hati pribadi Sang Sabda, yang dengannya Dia bersatu tak terpisahkan. Kita memujanya bukan demi gambar itu sendiri, tetapi karena dengan hati tersebut, Putra yang berinkarnasi hidup, mengasihi kita, dan menerima cinta kita sebagai balasannya. Karena itu, setiap tindakan cinta atau penyembahan kepada hatinya nyatanya benar-benar dan sungguh-sungguh ditujukan kepada Kristus sendiri, karena secara spontan merujuk kembali kepadanya dan merupakan simbol dan gambaran lembut dari kasih Yesus Kristus yang tak terbatas. Nomor 51. Oleh karena itu, tak seorang pun boleh berpikir bahwa devosi ini dapat mengalihkan perhatian atau memisahkan kita dari Yesus dan cintanya. Secara alamiah dan langsung, devosi mengarahkan kita kepada Dia dan hanya kepadanya saja, yang memanggil kita pada persahabatan berharga yang ditandai dengan percakapan, kasih sayang, kepercayaan, dan penyembahan. Kristus yang digambarkan dengan jantung tertikam dan nyala berkobar adalah Kristus yang sama, yang karena kasih kepada kita lahir di Bethlehem, melewati Galilea menyembuhkan orang sakit, merangkul orang-orang berdosa, dan menunjukkan belas kasih-Nya. Kristus yang sama mengasihi kita sampai akhir, membentangkan tangannya di kayu salib, yang kemudian bangkit dari kematian dan kini hidup di antara kita dalam kemuliaan.